Hai, salam jumpa. Kembali lagi pelajaran IPA bersama saya, Nurul Ainina. Kali ini kita akan membahas tentang gaya dan hukum Newton. Coba perhatikan ya. Apakah saya sedang melakukan gaya? Ya, yang saya lakukan tadi adalah gaya, tapi bukan gaya yang dimaksud dalam IPA. Lalu apa gaya di dalam IPA itu? Ya, gaya adalah tarikan dan dorongan. Apa tarikan dan dorongan? Gaya bisa menyebabkan benda berubah. Apa saja yang bisa diubah dari gaya? 1. Gaya dapat mengubah bentuk benda. Kita perhatikan, saya berikan dorongan, maka benda ini akan berubah bentuk. Ya kan? Saya memberikan dorongan, maka benda ini berubah bentuk. Gaya juga dapat menyebabkan perubahan kecepatan benda. Perhatikan ya. Mobil sedang dia tarik, maka dia bergerak. Gaya juga dapat mengubah arah gerak benda. Ini dia. Bola yang dilempar ke saya tepis. Selanjutnya, gaya dapat dibedakan menjadi gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh contohnya gaya otot, gaya gesek, gaya pegas. Gaya gesek arahnya berlawanan dengan arah gaya. Sedangkan gaya pegas contohnya misalnya busur panah, ketapel, contoh dari gaya pegas. Kemudian macam gaya tak sentuh diantaranya gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya listrik. Setelah gaya, ada hukum Newton. Apa itu hukum Newton? Hukum Newton dikemukakan oleh ilmuwan IPA yang bernama Isaac Newton. Pak Newton menyebutkan ada 3 hukum Newton. Ada hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Hukum 1 Newton menerangkan tentang kelembaman atau inersia, atau bahasa mudahnya adalah mempertahankan posisi, yaitu resultan gaya sama dengan 0. Apa artinya? Suatu benda diam akan cenderung tetap diam, atau benda yang bergerak akan cenderung tetap bergerak apabila tidak ada gaya yang bekerja pada benda itu. Contohnya video ini. Ketika berjalan tiba-tiba digas, maka yang dibonceng akan terdorong ke belakang, dan ketika tiba-tiba direm, ya yang dibonceng akan terdorong ke depan. Mempertahankan posisi ketika dia sedang berjalan, mempertahankan posisi untuk terus tetap berjalan sehingga dia akan terdorong ke depan ketika tiba-tiba direm, akan terdorong ke belakang apabila dia sedang diam dan digerakkan dengan kecepatan yang lebih tinggi. Selanjutnya hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton tentang benda bergerak. Tentang benda bergerak, ya, percepatan berbanding lurus dengan gaya dan percepatan berbanding terbalik dengan massa. Jadi, semakin besar gaya yang diberikan, maka percepatannya juga semakin besar. Atau contohnya seperti ini. Kita perhatikan, saya berikan gaya yang sama, maka di antara kedua benda ini, karena pasti yang satu berisi masanya lebih besar dibandingkan yang kosong. Saya berikan gaya yang sama, maka mana yang akan lebih besar kecepatannya? Percepatannya lebih besar yang mana? Ya, 1, 2. Nah, tentu
sesuatu yang lebih ringan. Nah, selanjutnya hukum yang ketiga, hukum 3 Newton tentang aksi reaksi. Benda yang diberikan gaya aksi maka akan memberikan gaya reaksi dengan besar yang sama dan arah yang berlawanan. Contohnya, tarik tambang. Yang satu memberikan gaya aksi dengan menarik, grup lawan memberikan gaya reaksi dengan saling tarik-menarik. Besarnya sama, tapi arahnya berlawanan. Nah, sekarang kita melihat contoh ilustrasi dari hukum 1 Newton. Ini kita perhatikan dulu. Ini namanya kelembaman, mempertahankan posisi. Nanti bisa dicoba. Hukum 2 Newton, kita perhatikan. Dengan gaya yang santai, gerakannya lambat. Dengan gaya yang sepenuh tenaga, gaya yang lebih besar, bola saya sampai di ring. Hukum Newton yang ketiga, contohnya seperti ini. Gaya aksi reaksi. Yang sebelah kanan saya berikan aksi, yang sebelah kiri sebagai reaksinya. Akhirnya terbuka. Demikian pembelajaran kali ini. Sampai jumpa. Dah.